Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Santi Om. Nah, di sini ada channel dan video pertama saya upload di channel YouTube saya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pemuda dan sosialisasi. Pemuda dan sosialisasi ini adalah sebenarnya tugas dari kampus saya Universitas Gunadarma. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Banu Hasan Al-Qasim. Apa sih yang disebut dengan pemuda dan sosialisasi? Kita urutkan terlebih dahulu. Apa pemuda itu? Siapa? Pemuda adalah manusia yang menurut psikolog dan ilmu humanisme, manusia yang berumur sudah melewati masa remajanya, pemuda antara umur 15 sampai dengan 25 tahun. Akan tetapi di kehidupan sosial, tatanan sosial masyarakat, pemuda itu banyak dikatakan sampai umur 40 tahun bagian cowok. Dan apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah media penyampaian kepada masyarakat, kepada pihak lain, kepada orang lain, pihak B, agar menerima informasi, ilmu, pengetahuan, dan mereka dapat menerimanya. Jadi apa tujuannya? Nah, tujuannya di sini adalah pemuda itu sebagai wadah media penyampaian sosialisasi tersebut kepada masyarakat, kepada sekolah. Nah, sudah paham sampai di sini ya? Yang disebut dengan pemuda. Maaf, saya fokus ke kamera saya sendiri. Saya akan mengambil contoh sosialisasi, dan ini adalah sosialisasi promosi juga dari kampus saya. Perkenalkan terlebih dahulu, kampus saya kampus swasta Universitas Gunadarma, sudah terakreditasi A ya. Mungkin orang-orang di Jabodetabek udah tahu ya, namanya Universitas Gunadarma itu sekolah yang mampu bersaing dengan sekolah lain. Di sini saya akan menceritakan tentang diri pribadi saya. Sebenarnya saya hanya punya durasi 15 menit, soalnya terlalu panjang jika saya ingin. Soalnya saya gabungkan ini mengenai apa ya? Sebenarnya saya sudah lama ingin membuat konten ini, tapi saya gabungkan juga dengan tugas pertama saya. Apa isi materinya? Nah, ini sosialisasi saya kepada adik-adik kelas saya. Sebelumnya, terlibat mulu ya kata ya. Soalnya baru pertama. Saya itu dulu sekolah di SMK Negeri 1 Temanggung, STM Pembangunan. Sekolah tersebut berada di Jawa Tengah, letaknya di Kabupaten Temanggung. Memiliki 3 jurusan, agronomi, TPHP, dan kimia. Nggak tahu sekarang, soalnya dulu sebenarnya sih masih sama jurusannya, tapi kayaknya sudah berbeda nama. TPHP jadi pengolahan pangan, teknik pengolah pangan. Agronomi jadi agribisnis tanaman perkebunan, jadi apa ya? Kurang tahu juga saya. Nah, di sini sebenarnya sudah lama saya ingin membuat forum, bukan membuat forum sih, mau mengumpulkan orang-orang yang kondisinya seperti saya. Apa kondisi saya? Mahasiswa yang berkuliah tetapi juga bekerja. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Jadi di STM Pembangunan Temanggung, SMK Negeri 1 Temanggung itu mahasiswanya kurang lebih ada 2.500-an dengan program studi 4 tahun. Rata-rata lulusan tersebut memilih bekerja, ada sih yang kuliah hanya beberapa persen. Nah, jadi saya ingin mensosialisasikan kepada adik-adik kelas saya yang kebingungan atau yang masih mencari tahu atau bahkan belum tahu jati dirinya mau dibawa kemana ini. Jadi sebenarnya di kelas 3 kalian itu harusnya sudah menata mau dibawa ke arah mana kalian itu, atau kuliahkah, lanjut sekolahkah, bekerjakah. Saya hanya ingin mengambil contoh kondisi saya dan kondisi adik-adik saya yang seperti saya.
saya ingin lanjut kuliah langsung dengan jalur mandiri SBMPTN atau SNMPTN. Akan tetapi di tahun-tahun itu saya tidak mendapatkannya, saya tidak lolos. Aduh, mohon maaf tadi sampai mana ya? Aduh, sempat terjeda, kamera saya mati, overheat. Jadi saat saya mengambil SBMPTN, SNMPTN, ujian mandiri, ada saya mengambil beberapa perguruan tinggi seperti UGM, Undip, tidak lolos. Saya bingung mau dibawa kemana ya. Ya udahlah, saya ambil bekerja. Nah, saya bekerja, saya dapat di daerah Jabodetabek, Bekasi, tepatnya di ada perusahaan XYZ. Dari perusahaan saya bekerja sebagai quality control. Di tahun pertama saya belum mengambil langsung kuliah, soalnya udah telat itu tahun ajaran mulai dari Juni, Mei Juni. Terus saya mengambil di setahun setelah saya bekerja. Saya mengambil di universitas itu. Mahal nggak sih sekolah di swasta? Enggak. Kenapa dibilang enggak? Soalnya kita itu udah punya bukannya kita udah punya uang banyak, tapi kita ada yang buat bayar, bisa makan sendiri, tidak meminta orang tua. Nah, di situ titik pentingnya. Nah, di video ini sebenarnya saya itu udah lama ingin membentuk forum sama IMATA, Ikatan Mahasiswa Temanggung, atau Ikatan Mahasiswa Stemba, IKA Stemba. Jadi adik-adik itu diarahkan sosialisasi, ayo gimana orang yang bekerja itu bisa kuliah, atau orang yang tak bekerja dulu tapi dapat kuliah, orang-orang yang tidak bisa lanjut langsung kuliah, atau orang-orang yang terbebani mau kuliah lanjut langsung biaya atau lain-lain lah. Nah, jadi saya ingin memberikan sosialisasi kepada adik-adik. Setelah kalian kelas 3 itu, kalian harus sudah menata diri kalian mau dibawa kemana habis lulus itu, maukah langsung kerja atau kuliah. Jadi kita pikir fokus. Nah, pertanyaannya adalah, Kak, saya itu pengen kuliah tapi tidak punya biaya. Oke lah, fix. Itu tidak membuat jalan buntu kalian. Kalian bisa bekerja dulu setahun, atau bekerja 3 bulan kalau itu sebelum tahun ajaran ya. Kalian itu pasti udah dapat tabungan. Jadi kalian bisa mencari sekolah itu, baik mau dia di Jabodetabek atau di Jogja. Jadi kalian bisa memutarbalikkan uang itu. Bahkan kalian tidak meminta orang tua. Itu titik beratnya. Apakah kakak punya tabungan? Enggak punya tabungan. Nah, jauhnya itu kalian kalau ketika udah bertemu dengan pekerja, kalian berpikir kreatif. Tahun ini bismillah saya ingin membuka sebuah usaha baru, fashion, apparel wanita, Eliza Label itu saya dirikan. Nah, itu dengan modalnya ya nggak cukup banyak, bisa ngambil dari sisa uang kuliah itu. Bahkan di universitas swasta itu banyak yang memberikan beasiswa, apalagi sekolah-sekolah yang ternama seperti kita kan di Indonesia udah ternama, di Jawa Tengah ternama, di kabupaten suka ternama. Jadi sekolah-sekolah yang punya notabelen sekolah terakreditasi dengan baik, maka pasti siswa itu akan diarahkan bagaimana cara akan mendapatkan beasiswa. Nah, di situ letaknya. Nah, ini salah satu sosialisasi kepada adik-adik kelas atau teman-teman saya yang sedang bekerja tapi ingin melanjutkan kuliah. Ambil sajalah, tetap semangat, gak usah pesimis. Orang-orang yang rata-rata yang masuk Stemba itu notabene-nya adalah orang berekonomi menengah ke bawah. Jadi ya tetap semangat. Pesan saya, mulai tata, jangan bingung mau dibawa kemana. Jika ingin kalian kuliah, ya udah, belum punya biaya, ya udah kita kerja, dapatkan duit tabung, kuliah sambil bekerja,
bahkan bisa sambil buka usaha. Demikian aja kali ya video yang bisa saya sampaikan. Ini sebagian tugas dari bentuk contoh sosialisasi. Jadi pemuda itu harus semangat, dan pesan saya adalah jaga kesehatan karena sekarang masih pandemik, masih COVID belum selesai. Jaga kesehatan, putus rantai penyebaran COVID, tetap stay di rumah, nggak apa-apa kuliah online, kelas online, tahan dulu, manut sama pemerintah, dan kita tetap optimis. Nyatanya sekarang COVID yang sembuh lebih tinggi daripada yang meninggal. Jadi maaf terpotong lagi. Tadi sampai mana? Semangat ya melawan COVID. Dan pesan terakhir saya apa ya? Nggak fokus. Ada teman saya. Apa namanya? Mau ngomong apa tadi? Lupa saya. Oke. Kembali ke sosialisasi ya, yang dibawakan materi. Tadi belum selesai sebenarnya. Jadi balik lagi ke sosialisasi. Jadi pemuda itu bisa menyampaikan beberapa informasi dari beberapa sumber. Jadi pemuda itu jangan stuck, harus mencari akal. Apalagi yang ingin melanjutkan pendidikan atau yang sudah berpendidikan dan kerja, jangan hidup monoton. Kalau ingin berubah, ada pesan, jika kalian ingin merubah nasibnya, kalau seorang kaum itu tidak merubahnya sendiri, maka tidak bisa. Itu sih. Jangan lupa follow Instagram usaha saya yang baru, Eliza_label apparel di Instagram. Sekian dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerah.